Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan Lab Optimasi Industri 2023. Selamat datang dalam Lab Optimasi Industri yang kalian tempuh di semester genap ini. Semoga dengan penjelasan para aslab yang akan dijelaskan dari video YouTube LSM ini dapat membantu kalian dalam memahami setiap modul yang akan kita berikan kepada kalian dan bisa untuk membantu kalian dalam pengerjaan software. Pertama-tama akan saya buka untuk modul satu sendiri. Di sini saya akan membahas tentang linear programming. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang pertama, ada tujuan praktikum. Yang pertama yaitu praktikan mampu memahami linear programming sebagai alat pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, praktikan mampu memahami bagaimana memformulasikan permasalahan yang terdapat dalam dunia nyata, di mana nilai tersebut memiliki nilai integer atau bulat. Lalu yang terakhir, praktikan mampu memahami bagaimana memformulasikan permasalahan yang terdapat dalam dunia nyata, di mana nilai tersebut merupakan pecahan atau linear. Lalu selanjutnya adalah sejarah dari linear programming tersebut. Program linear atau linear programming merupakan ilmu matematika yang dikembangkan lebih lanjut dari konsep-konsep aljabar linear. George B. Dantzig adalah seorang matematisian Amerika Serikat yang mengembangkan model pemrograman linear pada tahun 1947. Awalnya, model ini diperkenalkan oleh Rusia bernama L.V. Kantorovich yang diperkenalkan dalam dunia produksi di tahun 1939. Lalu program ini dikenal lebih luas ketika mulai diperkenalkan dan dikembangkan oleh Dantzig. Sampai saat ini, Dantzig pun dikenal oleh dunia sebagai bapak programasi linear. Lalu ada pengertian dari program linear atau linear programming adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan. Persoalan ini akan muncul ketika seseorang harus memiliki tingkat aktivitas-aktivitas tertentu yang bersaing dalam hal penggunaan sumber daya langka yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Seperti ini, persoalan pengalokasian fasilitas produksi, persoalan pengalokasian sumber daya nasional untuk kebutuhan domestik, penjadwalan produksi, solusi permainan atau game, pemilihan pola pengiriman atau shipping, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada asumsi yang sering digunakan dalam linear programming. Yang pertama ada divisibility atau dapat dibagi. Pengertiannya yaitu bilangan dalam pemrograman linear ini tidak harus berupa bilangan bulat atau integer, asalkan bilangan tersebut dapat dibagi tidak terbatas. Lalu yang kedua ada non-negativity atau tidak negatif, yaitu permasalahan yang akan diselesaikan dengan pemrograman linear harus diasumsikan bahwa bilangan dalam setiap variabelnya tidak negatif atau tidak kurang dari 0, tapi lebih dari atau sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada certainty atau kepastian. Asumsi kepastian ini menyatakan bahwa kasus pemrograman linear harus berada dalam kondisi decision making under certainty. Artinya, semua parameter dari variabel keputusan diketahui sebelumnya. Lalu yang terakhir ada linearity atau linearitas. Dengan pengertian yaitu asumsi ini menyatakan bahwa fungsi dari tujuan pemrograman linear ini adalah fungsi kendala yang ada di dalam dan harus berupa linear. Lalu ada elemen-elemen penting dalam linear programming. Yang pertama ada variabel keputusan, yaitu suatu variabel yang nilainya dipilih untuk dibuat keputusan. Variabel ini menguraikan secara lengkap keputusan yang akan dibuat dan disimbolkan dengan X1, X2, X3, dan X seterusnya hingga tak terhingga. Lalu yang kedua ada fungsi tujuan, yaitu fungsi yang akan dioptimasi atau bisa dimaksimumkan dan diminimumkan tergantung dari persoalan yang ada. Fungsi tujuan merupakan fungsi dari variabel keputusan yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya yang minimal. Disimbolkan dengan C1X1, C2X2, dan tak terhingga. Lalu yang terakhir ada fungsi batasan, yaitu batas-batasan yang harus dipenuhi. Fungsi ini merupakan bentuk penyajian secara matematis eh, dengan tujuan kapasitas yang tersedia akan dialokasikan secara optimal kepada berbagai kegiatan. Lalu untuk metode linear programming sendiri, yang pertama ada grafik. Metode grafik ini digunakan apabila variabelnya berjumlah 2. Lalu untuk metode simplik ini digunakan apabila variabelnya lebih dari 2 variabel.
Oke, teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan tentang pengaplikasian software. Pada video satu ini, software yang digunakan adalah software Indo. Apabila dari kalian masih ada yang kebingungan, bagaimana file yang di-download, bagaimana tutorialnya, kalian bisa cek di web LSMI, karena di situ sudah kita berikan untuk file yang harus kalian download dan tutorialnya. Oke, kita langsung masuk saja ke soal praktikum kalian. PT Selera membutuhkan 180 gram pentol dan 150 gram ayam untuk memproduksi satu resep martabak. Sedangkan untuk sup sendiri membutuhkan 150 gram pentol dan 120 gram ayam. Laba yang diharapkan dari martabak yaitu 18.000 dan dari sup adalah 23.000. Kapasitas produksi maksimum untuk pentol adalah 250 gram per jam dan ayam sebesar 260 gram per jam. Tentukanlah berapa keuntungan maksimal yang didapatkan dari PT Selera, serta berapakah jumlah martabak dan sup yang harus diproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, di sini rumus yang ada di bawah ini akan mempermudah kalian dalam memasukkan ke software Lindo. Lalu kita beralih ke software Lindo. Untuk software Lindo sendiri, kita ketikkan dengan huruf besar semua. Di sini fungsinya yang dicari adalah maksimal. Kita masukkan fungsinya yaitu 18.000 tidak perlu pakai titik X tambah 23.000 Y. Kita enter. Lalu di sini kita masukkan fungsi untuk mengaktifkan dari software itu ini, tapi tidak perlu dituliskan dengan huruf besar. Lalu untuk memasukkan selanjutnya yaitu kita masukkan fungsi batasan yaitu 180X ditambahkan 150Y kurang dari sama dengan 250. Karena kapasitas maksimum yang di atas tadi adalah merupakan tidak boleh lebih dari 250. Lalu fungsi yang kedua 150X ditambah 120Y kurang dari sama dengan 250. Jangan lupa juga masukkan fungsi X lebih besar sama dengan 0 karena tidak mungkin permintaan itu minus atau kurang dari 0. Lalu ketika sudah selesai menuliskan semua, di sini kita tuliskan N atau untuk menandakan bahwa inputan yang dari kalian ketikkan ini sudah selesai. Lalu kita klik solve atau Ctrl S. Apabila sudah tertera seperti ini duran sensitif, berarti inputan dari kalian sudah sesuai. Apabila tidak keluar seperti ini, berarti ada error atau kesalahan dalam pengetikan kalian. Lalu kita klik yes. Ini diabaikan saja, kita beralih ke outputnya. Di sini adalah objektif fungsi value, yaitu merupakan keuntungan maksimal yang didapat, yaitu 38.333,33. Lalu ada variabel X dan Y. Untuk X-nya sendiri sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1,6667. Nah, di sini untuk kalian analisis nanti, hanya memasukkan 3 angka di belakang koma saja, jadi 1,667. Lalu untuk SSN-nya sendiri kalian SS11 untuk objektif fungsi value sendiri kalian analisis. Lalu untuk variabel X ini juga kalian analisis. Lalu iterasi juga ini di SS dan kalian analisis. Iterasinya sama dengan 0. Lalu variabel di sini X dan Y yaitu ada 18.000 untuk fungsi tujuannya, Y-nya 23.000. Ini juga kalian SS dan kalian analisis masing-masing. Lalu yang terakhir di sini adalah 2, 3, 4, 5. Karena kenapa tidak dari 1? Karena fungsi yang pertama adalah fungsi maksimalnya. Lalu yang kedua 3, 4, 5 ini adalah fungsi dari batasan yang kalian ketikkan. Ini juga kalian analisis bagaimana nilainya dan bagaimana bisa infinity. Sekian penjelasan software modul 1. Semoga teman-teman semua paham. Apabila ada yang ingin tanyakan, bisa langsung tanyakan pada Aslab Jaga sesuai map atau bisa tanyakan saya langsung sebagai penanggung jawab dari modul 1. Semoga teman-teman praktikal berkenan dengan penjelasan saya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan, baik sengaja atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mencoba, teman-teman.